Tuhan menghakimi sejauh dia tahu dan dia lakukan itu. Ya, itulah disebut benar. Nah, ada yang sudah tahu di zaman dulu, tapi mereka coba menutupi. Mereka tidak mau lakukan dan mereka tidak mau ajarkan kepada mereka lah ya penghukuman karena mereka sudah tahu benar. Mereka tutupi kepada umat-umatnya. Seperti itulah ya. Nah, sebelum pekabaran malaikat yang pertama itu, tidak ada gereja Protestan yang menyadari bahwa mereka telah melalaikan hari Sabat yang dipilih oleh Tuhan atau hari ketujuh ya. Protestan belum menyadari itu, kebenaran belum mereka dapat. Tapi tentu apa namanya Roma Kepausan mereka tahu bahwa mereka lah yang merubah hari itu, ya. Mereka yang membuat hari Sabat kepada apa? Hari Minggu, ya. Nah, karena perubahan itu sudah dibuat oleh Kepausan Roma lebih dari 12 abad sebelum gereja-gereja Protestan ini muncul. Seperti itu, ya. Bahkan bapak-bapak reformasi pun tidak menyadarinya. Jadi pada masa kebodohan mereka itu Tuhan tidak menyalahkan mereka. Firman Tuhan katakan kisah 17 ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi masa kebodohan kita itu sudah dilupakan oleh Allah. Nah, ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Masa kebodohan kita itu sudah dilupakan oleh Allah. Tapi sekarang ia menyuruh semua orang di seluruh dunia bertobat dari dosa-dosa mereka. Jadi Tuhan anggap oke, itu masa kebodohan. Mereka tidak tahu apa-apa. Ya. Tapi ketika kabaran sudah disampaikan, maka mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka. Dalam King James Version katakan, and the times of this ignorance God winked at, ya. Tapi Tuhan tutup sebelah mata pada masa kebodohan ini. But now commanded all men everywhere to repent. Ya. Sekarang harus bertobat karena sekarang sudah tidak lagi masa itu. In the past, God overlooked such ignorance. Di masa yang lalu, Tuhan tidak memperhitungkan kebodohan seperti ini. But now He commands all people everywhere to repent. Ya. Jadi, setelah pekabaran malaikat yang pertama dikumandangkan kepada gereja-gereja Protestan ini, dan mereka menolaknya, maka pada saat itulah Tuhan menjatuhkan vonis bersalah kepada mereka. Karena itu pekabaran yang disampaikan malaikat yang kedua yang mengikuti malaikat yang pertama adalah apa? Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Di mana Protestan sudah mendengar pekabaran ini. Ya, sudah disampaikan ke seluruh dunia. Mereka sudah tahu banyak orang yang meninggalkan gereja mereka dan bergabung ke dalam golongan gereja Messiah Tuhan hari ke-7, menguduskan hari Sabat. Tapi secara golongan, secara gereja, mereka menolak. Sehingga saat itulah Tuhan katakan, kabaran sudah sampai kepada kalian. Dan kalian menolak. Sekarang Tuhan katakan, sekarang sudah rubuh Babel, kota besar itu. Protestan itu sudah roboh, saudara-saudara. Supaya manusia tidak salah paham, kembali Tuhan memberikan tanda lain untuk mengenali Babel, kota besar ini, yang telah memabukkan segala bangsa-bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Gereja-gereja Protestan ini ada yang menyimpang sedikit dari kitab, ada yang menyimpang banyak. Tapi penyimpangan yang universal dari mayoritas mereka adalah meninggalkan ibadah pada hari ke-7 dan beribadah pada hari Minggu. Hari yang sebenarnya telah didedikasikan kepada penyembahan Dewa Matahari. Ya. Inilah mengapa dikatakan telah membuat semua gereja Protestan dari segala bangsa mabuk atau tidak sadar ya. Orang kalau minum anggur ya mabuk, saudara-saudara, nggak sadar bahwa mereka telah minum anggur nafsu cabulnya. Cabul dia sudah berlacur ya. Gereja telah mengadopsi ajaran
Babel itu ajaran kepausan, ya, dan dia telah mengikuti ajaran yang salah. Ya. Saudara, itulah sebabnya, ya, kita ulangi lagi ayat ini. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan apa yang Tuhan katakan selanjutnya tentang kota ini, dan apa yang harus dilakukan oleh umat-umat yang masih berada di situ. Dan kalau saudara yang saat ini masih berada di kota Babel besar ini, ya, saya mau kasih tahu kepada saudara lewat Wahyu 18 ayat 2 sampai 5. Ya. Ini pekabaran bagi orang yang masih berada di situ. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Bukan roh Kristus yang ada di situ, saudara-saudara. Itu roh jahat. Jadi ketika saudara bergabung, ya, dengan perkumpulan orang-orang di kota besar itu, Tuhan sudah tolak kota Babel itu. Protestan itu Tuhan sudah tolak secara umat, ya. Karena ada roh-roh jahat di tempat itu. Roh-roh jahat ini sebagaimana di Matius pasal 7 ayat 22 menggambarkan, ya. Mereka berseru nama Tuhan, ya, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Ayat 21 Matius 7:21. Mereka melakukan mujizat, mereka bernubuat, mereka mengusir setan. Terjadi di gereja-gereja Protestan ini, di gereja-gereja aliran karismatik di seluruh dunia, ya. Mereka melakukan mujizat dengan berbagai pujian-pujian, bahasa-bahasa roh. Mereka katakan, tapi saudara, itu bukan roh Kristus. Itu tempat kediaman roh-roh jahat. Tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi semua burung yang najis dan yang dibenci. Saudara, yang dibenci Tuhan. Sekalipun mereka menyebut nama Yesus, ketika mereka mengusir setan, ketika mereka menyembuhkan orang, ketika mereka melakukan mujizat orang-orang, jangan-jangan saudara, setan di balik semua mujizat yang mereka lakukan. Karena setan bisa buat mujizat juga. Hanya satu yang setan tidak bisa buat, membangkitkan orang. Dia nggak bisa buat itu. Dia cuma bisa buat seperti orang mati itu datang lagi. Nah, itu roh setan. Berbicara kepada kita seakan-akan apa? Ini mama saya, ini papa, ini suami, istri, anak, keluarga yang datang membawa kabar baik dari dunia lain sana. Ya, sampai orang begitu percaya, sampai ada film dunia lain, ya. Dan orang begitu senang ketika ketemu, baik dalam mimpi, baik melihat langsung. Semua ini cara setan. Setan tidak bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Setan bisa tiru apa saja, sebagaimana waktu zaman Musa. Ya, Musa buat mujizat ini, setan juga tandingi. Ya, tapi Tuhan kalahkan itu ular yang dibuat oleh setan, oleh ahli-ahli nuju mereka. Saudara, setan dapat meniru apa yang Tuhan buat, kecuali membangkitkan orang. Dan satu lagi, kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan. Ya. Dia nggak bisa lakukan itu dengan malaikat yang akan datang. Setan tipu mereka, oh enggak, Tuhan enggak akan datang. Kita semua yang masih hidup, yang setia kepada Tuhan, bisa terangkat sendiri-sendiri, ya, rapture. Semua setan balikan apa ajaran Tuhan. Ajaran-ajaran inilah disebut tempat kediaman roh jahat. Hati-hati ketika kita masih berada di tempat roh jahat. Kita nanti bisa dituntun oleh roh setan. Sehingga kita sukar keluar dari ajaran-ajaran ini, dari roh-roh ini. Ya. Dan Tuhan mau menangkan hati kita. Jangan biarkan berikan roh
kita kepada roh-roh jahat ini, hati kita kepada roh jahat ini. Ya. Ini yang Tuhan benci. Dikatakan karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Semua bangsa, saudara-saudara. Itulah sebabnya pekabaran ini harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Karena mereka telah minum cabulnya, minum ajaran-ajaran sesatnya. Tapi dia mengatakan gereja, memanggil nama Yesus. Tapi tidak ada di dalam Alkitab apa yang diajarkan. Sekalipun dia baca Alkitab, tapi dia putar balik isinya. Ya, inilah namanya Babel. Raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Raja ini apa? Penguasa. Orang-orang yang punya kemampuan. Itulah sebenarnya saya katakan tadi. Raja-raja. Mereka raja, raksasa, orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin. Mereka pun telah berbuat cabul. Jadi saudara-saudara, beragama, mengikut Tuhan. Jangan lihat pemimpin. Jangan lihat orang-orang pintar itu. Lihat pada Yesus. Lihat pada apa Alkitab katakan. Barulah kita melakukan yang benar. Ya. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya. Saudara-saudara, pedagang-pedagang firman mereka. Ya, mereka menjual firman. Ataupun mereka jadikan bisnis ini firman Tuhan. Dan kaya raya mereka. Oleh kelimpahan hawa nafsu. Oleh ajaran-ajaran manusia. Nafsu-nafsu roh jahat tadi itu. Untuk memperkaya diri, memperkaya gereja. Ya, mereka telah memperdagangkan semua ini, saudara-saudara. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya. Saudara, ini suara dari sorga katakan kepada saudara malam hari ini. Kalau saudara sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Tidak kebetulan saudara hadir malam. Tuhan sedang memanggil saudara. Kalau kita masih mempraktekkan ajaran dari roh-roh najis, ajaran dari anggur hawa nafsu cabul, Tuhan memanggil saudara malam hari ini. Pergi daripadanya, keluar dari dalamnya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dosa terhadap pola pikir, pola laku, ya, konsep apa yang mereka praktekkan, kita praktekkan, kita imani, kita terima. Itu adalah dosa. Terhadap ajaran-ajarannya. Itu adalah dosa. Keluar dari pikiran itu, saudara-saudara. Keluar dari kepercayaan itu adalah dosa. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Saudara, setelah masa penghakiman ini, orang yang tetap berada di dalam cabul, tetap berada di dalam Babel besar ini. Dan dia keraskan hatinya, sudah mendengar pekabaran yang tidak mau bertobat, tidak mau keluar. Dia akan menerima 7 malapetaka. Dan 7 malapetaka itu, saudara-saudara, itu adalah kengerian. Itu adalah hal yang sangat mengerikan baginya. Ya. Itu adalah anggur murka Tuhan bagi orang yang minum anggur cabul. Tuhan akan membalas semua perbuatan mereka yang melawan firman Tuhan dengan malapetaka yang Tuhan akan limpahkan kepada orang-orang yang tidak mau mendengar pekabaran Tuhan. Ayat 5 dikatakan, sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Panggilan Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita. Dia telah mati untuk saudara dan saya. Dia pencipta
kita. Dan karena kita telah jatuh di dalam dosa ini, dia tidak tinggalkan kita. Dia tidak lupakan, dia tidak mengkhianati janjinya. Dia datang ke dunia ini. Dia mati membayar hukuman dosa yang kita harus alami, yaitu kematian kekal. Dia masuk ke dalam lubang kematian, jurang, dan dia taklukkan kematian itu, dan dia bangkit. Dia pegang kunci maut itu, supaya kita tidak mati dalam dosa kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, supaya kita jangan binasa di dalam dosa. Dia mau umat-umat Tuhan, orang-orang Protestan, orang-orang Kristen, umat-umat Allah keluar dari dalam Babel besar ini. Dia ingatkan kita untuk keluar dari sana. Jangan sampai kita menerima malapetakannya. Dia telah menyampaikan pekabaran kasih ini, pekabaran Injil yang kekal ini, supaya kita berbalik, bertobat, dan menyembah Dia sepenuh hati kita, dengan segala pikiran, tenaga, hati kita kepada Allah yang benar. Tandanya adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari yang ketujuh itu. Bukan hari pertama, bukan hari Minggu. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan. Dan Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, turuti segala perintahku. Itu yang Tuhan katakan. Kasihilah Tuhan. Ya. Sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan adalah menuruti perintahnya. Ya. Dan inilah tanda kasih kita kepada Tuhan. Keluar dari sana. Keluar dari Babel besar itu. Ya. Supaya kita diampuni dari dosa-dosa kita. Dan saudara dan saya boleh mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, sampai Dia datang. Kita akan bertemu dengan Yesus yang mengasihi kita. Inilah pekabaran kita malam hari ini. Untuk menerima Injil kekal, Injil yang tidak pernah berubah, karena Allah kita Allah yang tidak pernah berubah. Ingatlah bahwa ini adalah masa penghakiman. Yesus tidak lama lagi akan datang. Sembahlah Dia yang menciptakan langit, bumi, dan semua mata air. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.